ini abis kemerdekaan tapi kita lagunya Michael Jackson ya, mau tahun gini. Bener juga. Mungkin biar lebih chill aja. Karena seperti biasa, Detik Sore nggak cuma hore-hore. Yeah. Jadi nyantai-nyantai aja gitu. Buat yang belum gajian, buat yang WFH tapi nggak jadi. Halo. Kan kalau kata Pak Mensesnek, Prasetyo Hadi, tanggal 18 diharapkan orang-orang bisa lebih fleksibel kerjanya. Nah ini kita lagi Just like us. fleksibel, ya kan? Tetap merah putih, I wanna rock with you, asik. Tiba-tiba nyanyi, ya ampun. Tapi emang dinyanyiin aja, disantain aja Detikers. Karena kita sudah hadir, ada Feli Sumaiku. Ada Edward Simarangkir di sini. Hampir saja aku sebutkan nama itu lagi ya. Hey, You know what I mean, I right? know. Di Detik Sore, Gak cuma hore-hore. hore. Memang kita kayaknya lagi di nuansa merah putih yang mana berani dan suci. Pokoknya menggebu-gebu berkobar-kobar. Tapi sayangnya kita juga dirundung duka dan Betul. keprihatinan. Yang mana saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur juga sangat butuh perhatian dari kita gitu. Jadi turut prihatin dan ya mungkin di keriuhan dari kemerdekaan Republik Indonesia kita bisa selipkan doa juga ya buat Pasti. mereka yang ada di sana. Pasti semoga semua saudara-saudara kita, nggak cuma di NTT doang sebenarnya, ada beberapa daerah di Indonesia yang saat ini sedang Yes. dilanda sama bencana alam begitu ya, yang kemudian membuat mereka jadinya terbatas dalam merayakan hari kemerdekaan yang seharusnya bisa dirayakan lebih meriah barangkali ya, ya namanya juga Benar. terlepas dari apapun kondisi negeri ini saat ini. Yep. Tapi yang namanya 17 Agustus kita berhasil mempertahankan kemerdekaan 81 tahun. Yes. Ya pasti ada ucapan syukur begitu ya. Betul. Cuma di tengah hari perayaan tersebut sayang sekali kita harus mendapatkan musibah begitu di sejumlah daerah di Indonesia, di Sumatera, Ya. di Gunung Krakatau juga lagi erupsi juga kan. Nah, Belum itu lagi dia. ada banjir beberapa dan juga kekeringan di beberapa daerah yang kemudian membuat panen juga tertunda. Yes. Nah, makanya kita besarkan jiwa empati kita, Nah, itu jiwa dia. berbagi kita. Karena sejatinya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oh, Dan kok oleh sebab itu jadi baca gitu. Nggak, maksudnya gini, kemerdekaan itu juga harus diraih oleh bumi tempat kita tinggal ini sendiri yang adalah tanah Indonesia sendiri. Ya kan, yang namanya kita lagi kena bencana alam nggak pernah ada yang tahu nih kapan itu datang. gak ada Mungkin waktu yang tepat untuk Yes. berita buruk. Yes, mungkin ada prediksi-prediksi tapi kita tetap nggak bisa siap gitu ya, siap Iya. nggak siap gitu ketika kita mengalami yang namanya bencana alam. Ya tentu himpunan masyarakat kita harus berbondong-bondong, bergotong royong, kita menjaga supaya tanah air kita ini tetap aman, nyaman, bukan cuman masyarakat atau penghuninya aja, tapi bumi Indonesianya sendiri. Amin. Amin dong. Gitu. Memang kalau misalnya bicara semangat HUT kemerdekaan ya, di berbagai daerah kan perayaannya macam-macam juga tuh ya. Yes. Kayak menarik sekali gitu kalau kita ngelihat perayaan di daerah itu. Karena ya kalau di pusat di Jakarta biasa aja, maksudnya tradisi setiap hari Ya. ada upacara kemerdekaan, kemudian mungkin ada Tarik arak-arakan. tambang. Ya. Nah kalau daerah itu biasanya ada yang unik-uniknya, Nah, itu ada dia. local wisdomnya. Apa nih? Kita mau ke daerah mana nih? Kita menuju ke daerah mana ini? Karena ada pengibaran bendera di lahan karhutla katanya, kebakaran hutan. Wow. Ya, jadi ini mungkin semacam satir juga barangkali ya. Yes. Jadi di tengah kepulan asap dan tanah yang masih hangat akibat kebakaran hutan dan lahan di bumi Lancang Kuning, Sang Saka Merah Putih ini masih bisa tetap berkibar Detikers. Jadi ini kejadiannya ada di Pelalawan di Provinsi Riau. Oke. Jadi ini petugas gabungan mengobarkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang mengibarkan bendera di momen hikmat ini yang berlangsung di tengah proses pemadaman karhutla Detikers. Jadi bayangin ini lagi pada ini siram-siraman air gitu ya di lahan gambut yang terbakar. Jadi mereka sambil melakukan upacara bendera. Jadi di Pelalawan ini lokasinya ini nggak ada panggung megah di sana atau Ya. kursi berderet atau mungkin tenda gitu ya untuk Ya.
dilindungi dari sinar matahari. Mereka cuma ada barisan lurus di atas tanah yang mereka jaga. Bahkan pula di lapangan ini berumput hijau sejumlah personel polisi, TNI, Manggala Agni, sampai dengan BPBD itu mengibarkan merah putih di garis depan Karhutla. Jadi mereka ini nggak ada iringan instrumen juga, para Akapela personel ya? akapela mereka. Wah, Jadi kayak makin tanah, merinding gak bukan sih? tanah airku ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Wow, gitu. itu Pecah tuh semua jadi suara. jadi lebih apa ya? Deep gitu loh. Iya sih. Kayak Betul. merinding disco Kita gitu. nggak ada videonya ya, tapi ada beritanya sih Detik Arsnya dari Detik News ya. Pengibaran Yes. bendera tidak biasa ketika hari ulang tahun Republik Indonesia di lahan Karhutla. Nah, yang apa namanya seperti yang tadi Feli bilang gitu kan. Heeh. Yang namanya merdeka itu bukan cuman kita sebagai masyarakatnya aja tapi tanah airnya kita bener-bener tanah dan airnya kita gitu. Karena prosesi pengibaran merah putih di tengah asap Karhutla itu menjadi momentum untuk mengingatkan akan makna kemerdekaan yang hakiki yaitu menghirup udara sehat tanpa kepulan asap Karhutla. Itu baru merdeka. Itu dia kemarin yang Iya. belum kita rasakan ya. Yes, kayaknya ini ya kayak lagi fogging ya langitnya ya. Bayangin Feli, di Jakarta yang Yes. nggak ada Karhutla aja, itu kita ngerasain betapa mungkin ada yang sesak napas, atau Betul. mungkin terganggu pernapasannya, atau secara visi aja deh, visinya Yes, terganggu gitu ya. Apalagi di teman-teman kita di daerah yang dekat sekali sama sumber titik api itu. Bener banget. Jadi balik lagi ya, kayaknya misi untuk tahun yang ke-81 hingga ke depannya dan seterusnya ya adalah memerdekakan tanah air kita. Bukan cuman sumber daya manusianya tapi ya alamnya juga gitu. Iya. Nah, salah satu sumber daya alam yang berada dekat di daerah rumah tinggal Feli gitu ya. Gue bangga banget akan yang namanya Situ Gintung. Karena kemarin juga ada rame tuh. Tangsel ya? Yoi, perbatasan Tangsel Jaksel. Wali kotanya kalau nggak salah ada iring-iringan juga ya, naik mobil Nah, gitu ya. itu dia. Nah, tapi ini di Ciputa Timur tepatnya. Jadi dibentangkan bendera merah putih di atas permukaan Danau Situ Gintung. Ini deket teman-teman gereja gua rumahnya. Deket situ. Jadi Berarti kita lo kadang-kadang deket juga deket dong dengan banget. Situ Kadang-kadang Gintung kita ini. bisa biasa ke daerah situ gitu kan. Terus kayak wow, jadi rame benderanya gede banget Oke. gitu kan ya. Dan ini dilaksanakan oleh 200 personel. Ada Polsek Ciputa Timur, BPBD Banten dan Tangsel, Saka Polisi Udara, tim rescue sampai ada komunitas pecinta alam dan Saka Bayangkara. Jadi ini diinisiasi oleh potensi masyarakat Kota Tangsel yang dihadiri oleh kurang lebih 600 masyarakat. Termasuk lo di sana. Aku mantau dari sosial media aja, jagain anak ya kan. Jadi di atas permukaan air Danau Situ Gintung dengan bergotong royong dibentangkan bendera merah putih gitu ya. Dan rangkaian acaranya itu diawali dengan prosesi budaya lokal. Itu Oke, tadi. Ini kan ada arak-arakan juga. ada ini ala-ala Karnival Betawi. gitu. Iya benar. Jadi Oh, ada oke. ada tradisi palang pintu, terus dilanjutkan dengan pembukaan yang formal seperti biasa pada umumnya gitu ya. Ada doa bersama demi keselamatan dan juga kejayaan bangsa, dan ini menjadi momen puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Situ Gintung. Karena kan Situ Gintung juga sempat ini ya, itu kan direvitalisasi ya sebutannya ya. Karena kan sebelumnya kita tahu seperti apa gitu kan. Iya, iya, Kayaknya iya. ada banjir juga kan. Dan itu menjadi salah satu ikon Dari Tangerang Tangsel. Selatan. Benar. Tepatnya di wilayah Ciputat, Ciputat ya. Timur Iya, iya, gitu. iya. Gede sih ya Situ Gede Gintung banget, tuh ya. gede banget. Situ Gintung, sini Ginting. Ginting pemain badminton. badminton ya. Untung bukan yang lain ya. Lain, Untung masih ada lain. N-nya. Bener, Situ bener. Gintung aja udah gede kan. Apalagi Yes. Situ Toba. Waduh, itu Lu udah pernah ke Danau Toba belum sih? belum lagi, tapi itu Yeah, you indah should banget go ya. there, you should go there. Karena ngelihat laut aja luas, dan ini danau lo kayak ngelihat laut. Kalau gue tuh karena gue orang Manado ya, gue ke ini Danau Linau namanya. Oh, Di Sulawesi Utara. Jadi Danau itu Tomohon. bukan. Enggak dong, asap bakaran Linau. CI. Bakaran apa sih, rage kita bilangnya. Danau Enggak, apa namanya? enggak. Danau Linau. Jadi itu ada Oh, beberapa Danau warna. Lino. Iya, ada beberapa warna. Jadi dia Itu bukan Segara Anak ya? apa? Segara Anak. Apa tuh? Danau Segara Anak. Enggak tahu gue. Ada Di asap Lombok. apa? Emang iya ya, gue nggak tahu lagi. Gue nggak ngeh. Yang gue tahu pokoknya Danau Lino ada beberapa warna aja. Oh, di Sulawesi Utara. Yes. Emang ada beberapa anak?
Anak lagi warna. Katanya tuh Enggak ah. yang gue Mungkin tahu berdasarkan ini langitnya, pantulan bisa. langitnya. Jadi kadang-kadang Kayaknya dia mungkin hijau, hijau kadang-kadang ya biru, antara hijau biru ya atau begitulah. putih. Langit Agak putih. langitnya Kalau bener. lagi ini kabut. Bener Gitu juga ya. Oh, Danau Lino ya. Jadi dia selalu menolak ya. Lino. No. Nono ya. Ini Iya kan Danau Lino nih. Oh ada asapnya beneran emang loh dia. iya. Deket PLTU. Gue malah Oh, nggak tahu asap yang gue. enggak. Ntar. Oh, I Danau. see. Itu jadi semacam ikonik ya kalau orang ke sana. Karena jadi ada background di sudut tertentu dia jadinya kayak keluar asap gitu ya. Padahal itu Nah, asap dari si PLTU yang ada di sana. betul. Jadi selain daripada perayaan berbagai macam aktivitas gitu di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini Betul. Detikers, juga diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa juga. Di mana? Hari ini juga ada beberapa titik di beberapa daerah juga ada demonstrasi juga. Nah kalau di Jakarta sendiri ini ada demonstrasi yang digelar di Bundaran HI oleh para mahasiswa. Oke. Tepatnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI hari ini Detikers. Tadi sih saya ketika berangkat ke sini itu udah mulai rame tuh. Oh, Ada oke. penjagaan juga dari para aparat supaya bisa berlangsung tetap kondusif gitu ya. Yang pasti bicara soal demonstrasi atau unjuk rasa pasti kita harus tahu juga apa Tuntutannya. sih tuntutan-tuntutan yang disampaikan Yes. oleh teman-teman mahasiswa ini atau masyarakat ini. Apaan Ada aja tuh? 8 katanya. Satu. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Wah. Kedua, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias Betul. KKN. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. Mhm. 4, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, evaluasi total PSN, proyek strategis nasional, serta hentikan MBG dan KDMP. Oke. 6, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah. 7, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan terakhir adalah hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YONTP. Gitu. Wow, itu 8 dia. tuntutannya. 8 tuntutan dari para ini ya mahasiswa ya dari BEM UI gitu. Ya pokoknya kita mah mensupport apapun yang dilakukan demi kemaslahatan bersama ya. Karena ini kalau dari poin-poinnya sih aku sih yes ya. Terutama yang nomor 7. Oh, status bencana Betul, nasional. status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores dan juga percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Itu dia Kalau gitu. nggak salah itu juga sempat jadi isu juga ya ketika terjadi bencana di Sumatera waktu itu. Nah iya karena kan masih ya. Maksudnya pemulihannya tuh jadi apa ya seret tuh gimana ya bilangnya ya. Lambat jadinya. Lambat kurang lebih gitu. Apalagi terus ditambah gitu. Maksudnya ketika ada nggak tahu ya Detikers. Ini mah cuman perasaan aku aja ya. Jadi kemarin itu kan kebetulan ibu mertua gue ulang tahun nih Kak Edo. Happy Terus birthday. terima kasih dirayakan sama satu Indonesia ya. Nah terus kemarin itu kita ke Sarina, which is itu lagi rame banget tuh perayaannya dan ada pawai-pawai yang rame banget Betul. kayak lebih dari 20 pawai dengan mobil hias yang besar banget. Terus tapi abis itu gue keinget juga gitu soal masyarakat Indonesia yang terkena bencana alam itu gitu. Mereka tidak bisa menikmati kemeriahannya itu. Emang gimana ya? Itu mau di stop juga tapi semuanya udah di prepare. Kita nggak ada yang tahu Karena pasti gitu. itu juga jauh-jauh hari kan persiapannya. Iya benar. Ya barangkali ya memang tidak pada waktu yang tepat. Yes. Yang namanya berita buruk yang sedang kita alami ini memang. Tapi ya mudah-mudahan tetap apapun kejadian yang sedang kita alami, semua prioritasnya buat masyarakat duluan Betul. ya. Termasuk juga unjuk rasa ini pasti juga demi kemaslahatan masyarakat besar. Yes. Bukan atas kepentingan satu golongan tertentu, Detikers. Jadi ya mudah-mudahan seluruh aksi atau mungkin demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau mungkin masyarakat di berbagai daerah begitu bisa berlangsung dengan kondusif, jangan sampai ada Yes. penyusup di dalamnya
saling pantau warga ya, jangan Betul, sampai ada betul. penyusup yang kemudian mungkin menjadi provokator gitu sehingga akhirnya aksi unjuk rasanya justru tidak kesampaian gitu Yes. ya, tercoreng jadinya. Ini ada hashtagnya mereka nih untuk kegiatan demonstrasinya. Apa tuh? Hashtagnya adalah merebut kemerdekaan. Wis. Wih, emang Mari belum Bung merdeka ya? merebut kembali. Gitu. Emang udah ya setiap orang punya Definisi kemerdekaan definisi masing-masing. kemerdekaannya masing-masing. Menurut aku merdeka itu adalah Hak segala bangsa dan oleh sebab itu tetap balik lagi. merdeka menurut kamu apa? Merdeka menurut aku adalah bisa terbebas dari keinginan atau keegoisan pribadi dan mengedepankan kehendak yang maha kuasa. Wes. Gitu. Berat ya? Ciptakanlah Asik. kerukunan bangsa. Bener. Jadi kemarin ketika upacara berlangsung ya di istana dan juga ada banyak ini kan semacam pesta rakyat gitulah di Betul. Monas gitu pagi-pagi. Ya. Pagi, siang, sore, malam gitu. Terus gua pas pagi-pagi tuh kelar lari. Wih. Nah, gua lari tuh sampai ke Kemana? hampir ke istana. Pokoknya sebelum istana aja. Mm-mm. Sebelum istana terus habis itu kebetulan udah jam 9 juga kan. Ini rame nih pasti ya di Iya Monas ya. dong. Terus gue ngeliatin Monas kan, lewatin Monas terus pulangnya. Rame banget gue masuk ke dalam. Oh, oke. Sambil ngeliat pesawat kan lagi pada Rame, bawa benar, tuh kan. benar, Tapi gue benar. gak ngeliat tuh. Gue gak ngeliat pesawat yang ini. Apa Yang mana? namanya? Yang bawa Yang bawa bendera foto. gue lihat gue dari tanggal Gambar fotonya nggak kelihatan, tapi Oh. kalau yang bawa bendera kelihatan. Oke. Tapi yang gambar foto itu, yang jadi bahan ulikan netizen itu Yes. gua nggak ngeliat di lokasi. Apakah itu Oh. sepertinya recording ya teman-teman? Oh karena kan dari kalau lo lihat Instastory gue dari tanggal berapa belas gitu kayak 14 apa 13 gitu. Itu udah banyak banget tuh iring-iringannya dan bawa-bawa bendera apa segala macam Oh iya, tuh. latihan, Latihannya betul. itu gitu. Makanya yang gue menyangka seperti yang itu recording tadi. recording deh, karena emang ketika ngelihat videonya yang ada Beredar, di YouTube, beda emang penampakannya Ah. sama yang ada di kawasan Monas gitu. Yes. Tapi memang kemarin juga digelar gitu ya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 berpusat di Istana Kepresidenan atau Monas juga. Dan dari Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek kita bilang kalau perluasan rangkaian kegiatan itu adalah bagian dari semangat pemerintah untuk menghadirkan perayaan kemerdekaan yang lebih dekat dengan rakyat. Seperti itu. Bagus lah kalau memang dekat dengan rakyat. Rakyatnya Nah. berasa dekat nggak tapi? Itu dia. Nah makanya ya kalau misalnya kita mau ngerasa ada kedekatan antara rakyat dan juga para pemerintah daerah gitu khususnya. Ya memang harus show gitu. Show me who are you, where Show me are what you you. got, gitu Show what ya. you got gitu. Jadi Iya, kita iya, bisa iya. tahu, kita Iya bisa sih. paham gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang ngerasa kayak apa sih emangnya selama ini yang sudah dilakukan oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR, Yes, DPD gitu atau mungkin apa namanya para menteri-menteri yang sudah dipilih sama presiden gitu. Betul. Nah, ini ada salah satu juga yang akan segera berlangsung Detikers yang sebentar lagi akan diadakan begitu ya. Salah satu yang tadi kita sebutkan yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ini akan mengadakan DPD RI Awards 2026. Tujuannya ya untuk memberi tahu juga buat masyarakat apa saja mungkin inovasi-inovasi atau mungkin terobosan-terobosan yang sudah dilakukan DPD RI ini untuk membangun pemerintah daerahnya sebagai wakil di pemerintah pusat. Betul, dan jadinya kan kita berikan ini adalah panggung bagi mereka yang mana ini akan terjadi kedekatan antara mereka dan juga warga. Jadi tahu gitu. Iya dong. Oh yang ini, oh yang itu gitu. Jadi nggak cuman pas lagi campaign doang ya nggak sih, ya kan. Jadi di sini komitmennya juga untuk memberikan panggung dalam tanda kutip secara nasional gitu ya bagi para pahlawan lokal ini yang selama ini bekerja demi kemajuan daerahnya. Nah jadi memang penghargaan ini akan diberikan kepada individu yang memiliki dedikasi dan berkontribusi dalam pendidikan non formal, yang berdedikasi dalam mengembangkan pendidikan non formal dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Jadi ini inovator pendidikan non formal atau pendidikan di luar sekolah tadi. Oke, Terus itu inovator untuk
Yang pertama Yang ya, pertama, kategori pertama ya. betul. Terus yang kedua kategorinya nih ada yang inovator teknologi kesehatan. Mhm. Jadi penghargaan akan diberikan kepada mereka yang menjadi inovator teknologi kesehatan. Ini akan diberikan kepada individu, profesional atau akademisi yang menghasilkan inovasi di bidang kesehatan melalui riset klinis maupun laboratorium, termasuk penemuan obat, terapi atau alat kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga, penggerak desa mandiri pangan. Ya, ini penghargaan diberikan kepada tokoh yang menjadi penggerak dalam membangun desa mandiri pangan. Wah, bagus nih. Melalui pemanfaatan potensi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan Wah, secara ini harusnya berkelanjutan. buat Ibu Kimpul ya, Bisa. Ibu Black Sheep. Terus yang keempat, pelestari budaya daerah. Mhm. Ini penghargaan diberikan kepada individu yang melestarikan hingga mempromosikan budaya daerah yang memiliki inovasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah serta berperan aktif dalam mempromosikan budaya daerah di tingkat nasional maupun internasional gitu. Jadi buat para pahlawan lokal yang mungkin bergerak secara sunyi gitu ya, Yap. kerjanya nggak banyak koar-koarnya, tapi Benar. banyak melakukan kontribusi buat daerahnya, melakukan Inilah. inovasi, ya melakukan inovasi di bidang pendidikan tadi, Yes. teknologi kesehatan, desa mandiri pangan, kemudian Dan- juga membudayakan, melestarikan budaya Budidaya. daerahnya. Ya. Itu boleh langsung diapain Kak? Diusulkan Diusulkan, menjadi betul. sosok pahlawan lokal di DPD RI Awards 2026 sesuai dengan kategorinya gitu ya. Jadi ketika Detikers ngerasa oh ini adalah sosok inspiratifnya Iya. gitu ya. Tadi dari 4 bidang tersebut gitu ya. Iya. Nanti langsung aja bisa didaftarkan di awards.dpd.go.id. I see. Gitu. Berarti tadi yang gue bilang Ibu Kimpul tuh bisa dong diusulin dong. Bisa itu masuk kategori yang ini ya, penggerak desa mandiri pangan ya. Iya. Bisa. Walaupun sejauh ini kita ngelihatnya Ibu Kimpul ini ya, dia bukan menggerakkan desa ya, tapi Tapi- masih di keluarganya ya. Nggak tahu kalau Bener. misalnya di sekitar rukun tetangganya juga beliau udah Benar, tapi kan sebagai penggerak awal mungkin ini Iya bisa sih. jadi juga. Bahkan mungkin nasional ya, karena Nah. TikToknya kan udah rame Bener. banget viewers maupun followersnya. Jadi ya itu, ini adalah saatnya kita memberikan mereka tempat gitu, Ya. diberikan Penghargaan. penghargaan gitu. Jadi biar lebih meluas lagi dan yang pasti apa yang dikerjakan juga punya hasil yang kolektif dan bermanfaat, jelas Iya gitu, dong. yang nyata Kalau gitu. kata Buya Hamka gimana kemarin? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga, hidup. Nah, Nah, itu dia. kalau mereka bisa memberikan manfaat yang nyata buat masyarakat, tapi selama ini mungkin tidak terdengar gaungnya seperti apa. Tapi kalian mendengar dan melihatnya, langsung aja daftarin nih Detikers di awards.dpd.go.id. Oke. Oke, kalau gitu aku segera mendaftarkan Ibu Kimpul. Oh, kirain kamu mau mendaftarkan dirimu. Nah, itu orang lain dong yang daftarin kita. Kan respect itu earn kan, bukan Yes. kita Yang klaim. Klaim gitu, Bener. betul. Kalau mau klaim asuransi aja ya. Kok jadi ke sana? Nanti kan kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Yes. Habis ini masih akan ada berita dari daerah dan juga editorial review. Juga nanti akan ada di akhiri Sunset Talk. Dan mostly kita hari ini akan berbicara atau mengulas tentang kejadian bencana alam ya. Ya, betul. Mau itu gempa yang ada di NTT maupun yang di Sumatera. Yes. Nanti banyak narasumber lah yang akan kita ajak ngobrol. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia, Felis Semaiku dan Eduardo Morakir is back on Yes. Detik Sore. gak cuma hore-hore. Dan beneran gak cuma hore-hore. Jadi sore hari ini kita mau mengupdate situasi dan kondisi dari saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Betul, tepatnya di bagian Flores ya, Yes. karena ini pusat gempanya. Kita akan terhubung bersama dengan reporter atau jurnalis dari Detik Bali yang saat ini berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada Ambrosius Ardin. Kak Ambro, selamat sore Kak Ambro. Iya, selamat sore Edo dan Feli. Selamat Ya, sore, selamat gimana sore. kabarnya di sana Kak Ambro?
Ya, kabar baik-baik lah ya di tengah Puji Tuhan. suasana bencana gempa ini. Ya, Ya, untuk kondisi saat ini, apakah di kawasan gempa utama itu ya, ini masih ada gempa-gempa susulan seperti itu, Kak Amro? iya, hingga hari ini gempa susulan masih terjadi ya. Sejak gempa pertama tanggal 15 Agustus kemarin sampai hari ini masih terjadi gempa susulan. Dan itu masih menimbulkan ketakutan bagi masyarakat ya. Gempa Gempa sus susulan masih terjadi hmm, sampai di Labuan Bajo pun masih terasa begitu. masih Dan intens, wilayah-wilayah Kak lain, Bro? ya itu terjadi setiap hari masih terjadi gempa Oke. susulan itu. Apa maksudnya besarannya apakah sama seperti gempa yang awal itu tuh 7,7 ya kalau nggak salah ya? Iya, gempa susulan tidak sedahsyat gempa pertama, Mhm. tetapi cukup memberi guncangan yang cukup besar bagi masyarakat ya. Ya, ya. Banyak juga yang takut dan setiap kali terjadi goncangan, masyarakat berlarian keluar dari rumah karena trauma dengan gempa pertama yang terjadi tanggal 15 Agustus itu. Oke. Nah, dalam gempa susulan ini yang tertinggi dia berkekuatan magnitudo 6,2 ya. Kalau Oh, gempa besar. pertama kemarin magnitudo 7,7 gitu. Iya, Jadi cukup tinggi juga cukup untuk tinggi, gempa betul. susulan itu. Ya. Ada jaraknya per berapa jam kah gitu? Tidak teratur ya, tetapi bisa rentang waktunya cepat beberapa jam, bisa juga dalam beberapa menit terjadi gempa susulan Wow. gitu. Tapi itu terjadi setiap hari. Oke, oke. Oke. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana saat ini kondisi aksesibilitas di sana, Kak Amro? Termasuk jalan, jembatan, listrik, Iya. BBM, seperti apa kondisinya hari ini? Iya, jadi kalau pada hari pertama dan hari kedua memang sedikit mengalami kesulitan terhadap akses ke lokasi-lokasi terdampak ya. Itu juga akses jaringan telepon, listrik, dan BBM. Tetapi mulai kemarin juga hingga hari ini akses-akses lokasi terdampak itu sudah sebagian besar sudah bisa teratasi. Jaringan listrik, telekomunikasi sebagian besar sudah pulih. Begitu juga dengan pengisian BBM di SPBU sudah bisa diakses lagi begitu. Oke. Dan ini kan kita lihat ya ini juga banyak sekali turis yang berlarian begitu dan Ya. kalau kondisi posko-posko pengungsian dan bahkan jumlah korban ini kabarnya terus bertambah ya, Kak Amro? Iya, betul. Betul Edo dan Feli. Jadi korban gempa ini terus bertambah setiap hari dan data terakhir yang kami dapat bahwa jumlah korban tewas 69 orang, Oke. luka berat, luka ringan ada 331 orang, dan yang sedang mengungsi di tenda-tenda darurat itu mencapai 34.000 lebih begitu. 34.000 lebih. 34.000. Iya, itu mereka mengungsi di tenda-tenda di tempat-tempat yang aman dari gempa, dari potensi tsunami begitu. Bagaimana kondisi di pengungsian, Kak Amro? Ya, penyaluran bantuan mulai dilakukan 2 hari terakhir, tetapi memang belum semua pengungsi itu dijangkau untuk distribusi bantuan. Jadi memang beberapa titik yang berada di pelosok-pelosok itu masih membutuhkan bantuan seperti kebutuhan yang mendesak lah, kebutuhan untuk bayi ya. Itu yang mereka sangat butuhkan secepatnya begitu, seperti popok bayi, ASI, susu untuk bayi begitu. Mau nangis gue jadinya kalau ngomongin bayi. Ya. Kasihan Iya, gitu. kalau begitu hari ini di mana saja lokasi yang mungkin terdampak paling serius dan juga mungkin butuh pertolongan lebih cepat Secepatnya, begitu? Iya, jadi Edo dan Feli, korban gempa Flores ini tersebar di 7 kabupaten ya, dari 8 kabupaten di daratan Flores ya, dari 8 jadi 7. Nah, dampak terbesar itu dengan korban terbanyak itu ada di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Di Manggarai ada 26 korban jiwa dan di Manggarai Timur ada 25 korban jiwa. Jadi kawasan ini berada di pesisir pantai utara Flores. Jadi kawasan yang memang dekat dari titik pusat gempa kemarin begitu. Jadi ada 2 kawasan yang memang daerah yang terdampak gempa cukup parah dari gempa
yang terjadi tanggal 15 kemarin, yaitu di Manggarai Barat dan Manggarai Timur begitu. Timur ya. Jadi kemarin dari kementerian ada Praktino Menteri Dalam Negeri itu sudah turun ke Manggarai dan Manggarai Timur begitu untuk meninjau langsung kondisi itu. Dan Kepala Basarnas sampai hari ini masih berada di Manggarai Timur untuk mengawasi seluruh proses evakuasi korban begitu. Masih Oke. berlangsung terus berarti ya evakuasi untuk Ya, mencari masih berlangsung. korban-korban lain ya. Ya, jadi Edo dan Feli, hari ini ada 9 korban luka di Manggarai Timur dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas ke rumah sakit di Labuan Bajo. Oke. Evakuasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama itu ada 3 korban termasuk 1 anak berusia 5 tahun. Lalu kemudian menyusul beberapa korban lain sehingga total ada 7 orang yang sudah dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas begitu. Oke, baik. Kalau kita bicara soal kondisi bangunan dan juga mungkin infrastruktur di wilayah yang terdampak begitu, Iya. terutama bangunan-bangunan yang sudah mengalami kerusakan akibat gempa utama ini, kondisinya bagaimana? Apakah masih terus dilakukan evakuasi? Apakah ditemukan korban-korban lain atau bagaimana Kak Amro? Iya, proses evakuasi memang kemarin dilakukan untuk menemukan beberapa korban yang masih tertimbun. Tetapi informasi terbaru adalah belum ada lagi laporan terkait dengan korban-korban yang belum ditemukan gitu. Tapi proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tadi perlu saya sampaikan bahwa gempa ini juga telah menimbulkan kerusakan infrastruktur, rumah dan sebagainya. Itu tercatat ada 19.000 lebih rumah yang rusak, ada 6.000 lebih yang mengalami rusak berat, dan 1.000 lebih fasilitas umum termasuk lembaga pendidikan, rumah ibadah, kampus, sekolah dan sebagainya mengalami rusak berat. Dan di beberapa daerah aktivitas sekolah diliburkan dan beberapa kampus, salah satunya di Manggarai, itu mengalami kerusakan berat. Dan sementara ini belum ada kegiatan kuliah di kampus tersebut. Itu Feli dan Edo. Baik, kalau para wisatawan baik lokal maupun turis-turis asing bagaimana kondisinya Kak Amro? Ya, untuk aktivitas wisata khususnya di Labuan Bajo itu berjalan normal setelah kejadian gempa pertama tanggal 15 kemarin. Jadi ketika gempa pertama pada hari pertama itu memang menimbulkan kepanikan yang luar biasa baik warga dan wisatawan ya. Semua berlarian dari hotel yang terguncang juga berlarian ke bukit ketika ada peringatan tsunami dikeluarkan oleh BMKG. Semua turis-turis wisatawan mancanegara berlarian ke bukit begitu. Tetapi tidak lama kemudian ketika peringatan tsunami itu dicabut oleh BMKG, aktivitas wisata kembali berjalan biasa, kapal-kapal wisata diizinkan berlayar kembali beberapa jam setelah gempa pertama dan itu berjalan sampai hari ini. Kapal-kapal wisata tetap beroperasi seperti biasa. Kegiatan wisata ke Taman Nasional Komodo dan destinasi lain di Labuan Bajo tetap berjalan normal begitu. Oke, baik. Ini mengingat tadi puluhan ribu orang ya yang ada di pengungsian gitu, artinya bencana yang terjadi cukup serius gitu, sangat serius yang ada di NTT dan melihat banyaknya juga rumah atau mungkin bangunan yang terbengkalai begitu gara-gara adanya kejadian gempa ini. Apakah ada daerah-daerah yang barangkali terisolasi ke Amro atau mungkin ada titik-titik yang belum terjangkau sehingga mungkin penyaluran bantuannya jadinya tersendat begitu? Iya, sementara ini kita belum dapat laporan terbaru terkait dengan kesulitan akses ya. Tetapi kesulitan akses yang disampaikan 1-2 hari awal ketika gempa itu sudah bisa teratasi dalam 2 hari terakhir sehingga mobilitas bantuan baik logistik maupun tenaga medis bisa mengakses lokasi-lokasi terdampak tersebut gitu. Edo dan Feli. Jalan yang terputus nggak ada gitu ya Mas Kamro ya? Iya, sudah berhasil diatasi sebagian besar ya, khususnya di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur itu sudah teratasi sehingga tenaga medis, bantuan-bantuan logistik sudah bisa masuk. Karena pada hari pertama cukup kewalahan, dokter yang bertugas di puskesmas harus menangani ribuan korban oleh 1 orang dokter di puskesmas dan itu perjuangan yang luar biasa dan dokternya sempat membagikan
perjuangan luar biasanya ke media sosial dan itu menimbulkan simpati luar biasa bagi banyak pihak begitu. Baik. Kemudian kalau untuk strategi penyaluran bantuan seperti apa Kak Ambro? Apalagi perlu dihimbau juga gitu kepada masyarakat bahwa bantuan yang paling utama tadi salah satunya adalah untuk bayi kan, Ya popok betul. dan ASI dan lain sebagainya. Strateginya seperti apa nih yang sekiranya akan sangat dibutuhkan gitu? Ya, jadi memang untuk penanggulangan ini sudah dibentuk posko-posko ya di tingkat nasional oleh BNPB itu sudah membangun 3 posko nasional, satu di Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ada 2 di Flores, Oke. satu di Labuan Bajo dan satu di Maumere. Hmm. Selain itu juga ada posko-posko yang dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi seluruh bantuan-bantuan itu bisa disalurkan melalui posko-posko tersebut begitu. Tetapi ketika ada komunitas masyarakat, kelompok masyarakat bisa juga menyalurkan bantuan itu langsung ke titik-titik terdampak dan beberapa kelompok masyarakat kemarin mulai melakukan penyaluran bantuan secara mandiri ke beberapa titik-titik terdampak itu. Oke. Dan kemarin untuk wilayah Manggarai Barat itu dilakukan penyaluran secara serentak seluruh logistik bantuan ke titik-titik terdampak ke seluruh kecamatan. Jadi dari kabupaten ke masing-masing kecamatan, dari kecamatan baru didistribusikan ke titik-titik terdampak itu dan hari ini sudah disalurkan ke titik-titik terdampak itu. Dan kemarin menariknya adalah pemerintah kabupaten di Manggarai Barat, Labuan Bajo ini mengerahkan seluruh kendaraan dinas, baik milik pemerintah daerah maupun instansi-instansi vertikal untuk membawa bantuan logistik ke titik-titik terdampak di pelosok-pelosok daerah. Begitu Edo dan Feli. Puji Tuhan ya. Jadi untuk akses masih bisa terjangkau dan untuk penyalurannya, penyebarannya juga bisa terlaksana dengan cukup baik sehingga tidak ada yang tidak terjangkau ya rasanya Ya, ya. karena aksesibilitas dan juga tapi memang ada jalannya beberapa aman ya. di daerah lain memang ada beberapa yang memang belum terjangkau gitu oleh akses bantuan gitu. Oh, Dan masih ini ada. memang ya beberapa pihak mengatakan bahwa kondisi ini memang perlu koordinasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait agar secepatnya bantuan-bantuan itu bisa terdistribusi dengan baik ke titik-titik terdampak begitu. Baik. Oke. Kak Amro, ini gara-gara tadi Kak Amro bilang bahwa gempa susulan masih terus terjadi setiap hari begitu ya. Apakah ada terdengar informasi, ada travel warning barangkali dari luar negeri sehingga akhirnya turis-turis juga berhenti berdatangan gitu ke Flores juga? Iya, sementara ini belum ada peringatan larangan ya untuk wisatawan ke Labuan Bajo ya. Sementara ini aktivitas seperti biasa. Jadi kemarin saya sempat mewawancara beberapa wisatawan asing di Labuan Bajo. Jadi mereka memang takut ya ketika gempa terjadi, itu tsunami itu terjadi, tetapi mereka tetap menghabiskan agenda liburan mereka di Labuan Bajo begitu. Jadi kegiatan sailing kemudian juga menginap di Labuan Bajo ya segala macam aktivitas itu masih berjalan dengan normal saat ini. Iya betul Edo dan Feli. Jadi semuanya berjalan dengan normal. Jadi kemarin saya dikonfirmasi oleh KSOP, Otoritas untuk Pelayaran, kenapa pelayaran kapal wisata ini tetap diizinkan di tengah gempa susulan yang masih terjadi. Jadi penjelasan dari KSOP bahwa pertama itu karena kekuatan gempa susulan ini tidak sebesar gempa utama, gempa pertama. Yang pertama, yang kedua, gempa-gempa susulan ini tidak ada potensi tsunami. Itu yang kemudian menjadi pertimbangan bagi otoritas pelayaran mengizinkan kapal-kapal wisata tetap beroperasi seperti biasanya. Begitu, Edo dan Feli. Baik. Untuk Kak Amro sendiri aman? Rumah, keluarga? Ya, aman, semuanya aman. Jadi untuk Labuan Bajo secara umum hari ini kondusif ya? Aman-aman saja ya, kecuali beberapa daerah yang berada di tepi pantai, di pantai utara Flores, memang merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka cukup trauma dengan dampak dari
gempa pertama hari Sabtu kemarin begitu. Baik, kita bawa dalam doa juga untuk mereka yang terdampak, semua korban-korban korban jiwa, korban luka ringan, luka berat, dan semua diberikan penghiburan. Mudah-mudahan proses evakuasi dan juga penyaluran bantuan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya Ya, dan sesegera mungkin. dan gitu ya. sesegera mungkin. Betul. Terima kasih Kak Ambro untuk informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Ambro, terima kasih. Baik, terima kasih Edo dan Feli. Tuhan berkati. Amin. Kita nanti akan elaborasi lebih jauh ya begitu soal bagaimana kemudian gempa yang berlangsung secara beruntun gitu di Ya. Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Apakah ada kaitannya, saling kait mengait, termasuk juga mungkin kita pengen baca gitu ya situasinya ke depan nih bakal kayak apa nih setelah Ya. adanya gempa berurutan ini. Betul, karena harus ada apa ya, kayak kalau di Jepang gitu kan ya, Mm-mm. itu udah punya alarmnya sendiri dan Iya, apa sistemnya segala macam sendiri. sistemnya. Kita juga Jadi, sebenarnya sudah ada. mm-mm. Cuma ya namanya musibah itu tidak pernah tahu kapan Ya. datangnya dan bagaimana kemudian mitigasi risikonya juga apakah sudah cukup atau kita perlu lakukan lebih lagi nih. Betul, tapi memang yang perlu dilakukan secara lebih lagi adalah bagaimana penyaluran bantuan sesegera mungkin, secepat mungkin dan sampai ke titik-titik yang mungkin belum terjangkau begitu ya. Dan ini kita juga punya hasil wawancara Basarnas soal penyaluran bantuan yang akan kita simak bersama-sama. Lambalido, karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit. Mudah-mudahan cuaca bagus sehingga evakuasi bisa segera kita laksanakan dan para korban bisa mendapatkan perawatan lebih cepat yang terbaik. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Lambalido, karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa. Itu tadi tuh yang paling penting, cuaca yang Ya, mendukung ya. cuaca yang mendukung, Karena betul. memang sekarang kan lagi banyak ini juga pancaroba, Yes. Tapi cuaca buruk. apa namanya tadi dari Marskal Madya, Kepala Basarnas ya, yang menyampaikan informasinya, Bapak M. Syafi'i, bersyukur ketika ada helikopter, ya. jadi lebih cepat karena kalau enggak tadi 7 jam. Nah, itu helikopter yang kemarin warawiri atau pesawat-pesawat yang warawiri pas lagi HUT RI bisa diperbantukan nggak tuh? Biar lebih banyak. Beda tipe sih ya sama helikopter Basarnas, tapi Iya harusnya sih, bisa harusnya sih. bisa nggak sih? Ya kan Pesawat biar lebih banyak. Hercules biasanya Iya, kalau buat masuk ke tempat bencana tempat-tempat gitu. rawan konflik atau gempa gitu ya. tempat Iya, bencana, jadi betul. biar lebih banyak gitu apa namanya bawaannya, muatannya supaya lebih banyak, supaya lebih bisa menjangkau dengan lebih luas dan cepat yang pasti. Itu tadi makanya tadi bilangnya kita akan koordinasikan lagi lebih Iya. cepat gitu ya Iya. dengan pihak-pihak terkait supaya penyaluran bantuan dan juga pengevakuasian korban-korban ini bisa segera tertangani dengan baik. Betul Jadi sekali. bisa termitigasi dengan baik semua. Ya, dan ini juga ada update, ada satu gedung kampus Unika, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus di Ruteng, ini rusak parah akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana dinding tembok di sejumlah gedung bertingkat di kampus yang berlokasi di Ruteng, Manggarai, NTT itu roboh. Dan Humas Unika Santo Paulus Selvianus Hadun juga menjelaskan bahwa tim teknisi kampus sudah mengecek kerusakan gedung-gedung kampus tersebut dan menurutnya terdapat 60 titik kerusakan dan setengahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa dahsyat itu.
Jadi dari Rektor Unika Santo Paulus Ruteng Agustinus Manfred Habur mengatakan tidak ada kegiatan kuliah saat gempa terjadi karena mahasiswa sedang libur semester. Oh puji Tuhan ya. Dan baru akan mulai kuliah kembali di bulan September. Dan untuk sementara para dosen tenaga pendidikan di Unika tetap masuk kerja seperti biasa dan fokus utamanya adalah pada persiapan dan pembentukan posko tanggap darurat bencana Unika Santo Paulus Ruteng. Bahu-bahu ya semuanya ya. Yes, betul. Dan ini ada kiriman bantuan juga rendang sebanyak 5 ton dari Sumba. Provinsi sebelah ya. Betul. NTB. Oke, berarti yang dari Sumba, kan? sekitarannya lagi mungkin boleh kirim nasi ya, 10 ton berarti. Rendangnya udah 5 ton. Nasinya 10 ton dong. Berasnya ada di sana kan. Oh iya benar. Iya. Lumbung padi gak sih di situ? Iya juga sih. Jadi masak Nggak gitu tahu sih ya. aku, atau kalau nggak ada padi beras bisa pakai kimpul. Tetap balik lagi. Laris manis Tanjung Iya, Kimpul iya. jadinya Ini gue ya. baru lihat juga berita 1 jam lalu yang naik dari Detik Sumut ya. Bahwa ternyata tadi siang ada gempa juga yang terjadi di Nia Selatan. Aduh. Yang getarannya 6,1 magnitudo di Laut Tenggara Nia Selatan. Dan ini menggoncang beberapa wilayah yang ada di Sumatera Utara juga, termasuk di Tapanuli Utara katanya. Oke. Intensitasnya 4 mmi begitu. Dampak getaran terkuatnya ada di Tapanuli Utara. Kampung gue nih, Tapanuli Utara. Keluarga berarti abis ini kamu telepon ya? Aman sih harusnya ya. Aman ya? Kalau dilihat dari berita memang getaran di sana, gerabah pecah, jendela pintu berderik dan dinding berbunyi katanya. Itu yang dirasakan sama teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa tertangani dengan baik dimanapun gempa-gempa ini terasa begitu ya. Karena memang mungkin juga bumi ini udah tua sih. Itu dia. Kata gue mah tobat kita semua. Harus. Jadi ada yang namanya tuh pertobatan ekologis ya. Tobat ekologi. Ya, pertobatan Iya, ekologis. Nah, ini mungkin juga yang harus menjadi concern utama gitu dari pemerintah setempat gitu ya, adalah soal bagaimana bisa mengatasi ini. Mental health-nya pasti akan kena juga gak sih? Oh itu juga termasuk tuh, jangan sampai kelewatan tuh. Iya. Pendampingan Betul. mental. Iya, karena kan ada ketakutan-ketakutan sendiri, jangan sampai gitu. Mungkin ya amit-amit gitu ngelihat ada padahal angin gitu, tapi dikira mungkin ada gempa susulan Jadi atau seperti apa, anxiety ada ya. getaran apa Iya. gitu kan ya, yang membuat Ternyata mereka jadi mantannya ketakutan. lewat. Wow, Getarannya getaran berdebar. asmara ternyata ya. Tapi memang itu juga menjadi salah satu concern, makanya tenaga kesehatan juga dibutuhkan. Salah satunya pastinya adalah untuk evaluasi dari bagaimana psikologis dari masyarakat yang terutama terkena dampak gempa ini gitu. Jadi kita bantu doa, yang kita bisa adalah bantu doa, dan kalau misalnya bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun ya, materi atau apapun bentuknya gitu ya, silakan disegerakan saja. Iya, disalurkan lewat channel-channel resmi ya. Yes. Karena bisa saja banyak orang juga memanfaatkan momentum ini Betul. dengan tidak bertanggung jawab gitu. Jadi hati-hati juga kalau menyalurkan bantuan Detikers. Cari yang legit. Kemarin tuh ada satu akun Instagram yang lumayan banyak followersnya. Oke. Di-hack akunnya. Oh, Terus ada postingan jualan beli- handphone biasanya. Jual handphone, emas. Heeh. Dan dituliskan di situ nanti dengan Hasilnya. harga murah kan. Heeh. Semua penjualan ini akan disalurkan ke korban bantuan gempa, katanya Nah. gitu. Tapi ternyata di-hack akunnya. Nah, Iya. hati-hati yang kayak gitu-gitu tuh Detikers, banyak di sosial media sekarang. Betul, jadi ketika kita punya rasa empati yang besar ingin membantu, tapi kita juga harus jeli gitu ya. Membantunya lewat apa, di mana kita harus cross check lagi supaya tidak salah tidak salah alamat begitu untuk bantuan Enak sih kita. jeli. Jelly, ya udah kita kasih dia jelly drink dulu karena kayaknya aus si Edo-Edo ini Asli belum minum nih, gue habis makan Krabby Patty. Oh, Habis bener ini kita juga. akan balik lagi Detikers, kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore ya. Yes, tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore, masih sama Feli dan juga Edo. Yap. Dan sekarang jam 4:30, kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya buat mengupdate apa yang sedang trending, dan yang lagi kita bicarakan ini adalah seputar
sayangnya soal bencana alam ya, tapi kali ini kita pengen mencoba menilik lebih jauh, lebih dalam lagi mengenai apakah ada keterkaitan antara gempa yang satu dengan yang lain. Karena kan ini satu wilayah ya, masih dekat nggak sih? Ya berhubung karena memang Indonesia dikenal wilayah yang dilewati Ring of Fire ya, cincin Itu api. dia. Jadi banyak banget cocok logi soal ini pasti gara-gara ini nih, ini pasti gara-gara ini. Benar. Tapi benarkah seperti itu kaitannya? Penjelasannya seperti apa? Kita akan bergabung sama Profesor Irwan Meilano, seorang guru besar ilmu dan teknologi kebumian dari ITB yang akan ngobrolin ini semua bareng sama kita. Mudah-mudahan habis ini kita tercerahkan ya. Yes, betul Ya. sekali. Ini kita kembali belajar apa ya? Bukan geografi ya? Apa geografi ya ini? Ya, geografi Geografi ya. bisa juga termasuk. Kita bergabung langsung sama Prof. Irwan. Selamat sore, Prof. Irwan. Halo, selamat sore Prof. Irwan, apa kabar? Halo, selamat sore. Terima kasih nih udah mengundang saya. Kita juga Kita terima juga kasih berterima banyak sudah kasih. diluangkan waktunya, Prof. Irwan. Kita kira tadi Prof. Irwan lagi ada di wilayah terdampak ya, soalnya agak getar-getar tadi gambarnya di awal gitu. Sedang ada penyesuaiannya ya. Ah. Oke, nah ini kita kalau mau bicara soal gempa bumi yang terjadi belakangan gitu ya. Dan dalam kurang dari 24 jam, iya ya? Emang iya ya? Iya, Di terjadi Flores dua ya. gempa Di ya. Flores, Simalungun, dan Parigi Motong. Nah, 3 gempa ini, apakah ini nggak connecting gitu loh, Prof? Atau ada kemungkinan satu gempa ini mempengaruhi yang lainnya gitu? Iya, nih selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi secara mekanisme fisik itu tidak ada koneksi ya, Oh, oke. karena ketiganya bersumber dari sistem sumber gempa yang berbeda dan jaraknya pun ribuan kilo. Ya gempa Flores itu di Flores kita kenal dengan sistem busur belakang Flores. Sementara kalau gempa Simalungun itu dalam banget ya. Kedalamannya 160 kilo. Kemudian mungkin bagian dari sistem sesar Sumatera. Kemudian kalau gempa Parigi Motong itu kan di Sulawesi Tengah ya. Dan itu kemudian terkait dengan sistem tektonik yang ada di Sulawesi. Oke. Nah, tetapi yang menghubungkan keduanya itu bukan mekanisme sebab akibat, tetapi konteks yang sama itu karena Indonesia duduk di pertemuan lempeng tektonik yang aktif dan juga sekaligus memiliki sumber gempa yang independen, tetapi secara umum mereka punya pola sendiri lah. Oke, berarti sendiri-sendiri masing-masing ya. Cuman memang mungkin karena waktunya berdekatan jadi orang mikirnya kayak wah ini gara-gara ini men-trigger gempa yang lainnya. Tapi enggak gitu ya Prof ya? Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau mekanisme picuan atau trigger gempa itu ada. Oke. Jadi satu gempa bisa memicu gempa yang lain. Ataupun satu gempa bisa memicu aktivitas vulkanik misalnya. Mhm. Tapi itu ada syaratnya, misalnya jaraknya berdekatan. Misalnya gempa Juli 2018 di Lombok itu menjadi penyebab gempa gempa Agustus 2018 di Lombok juga. Oh. Jadi lokasinya berdekatan. Kalau ini kan lokasinya Berjauhan. jauh sekali. Kalaupun bisa dicari persamaannya, apakah ada satu benang merah yang bisa ditarik dari 3 gempa yang berlangsung secara berdekatan dalam ukuran waktu ini, Prof? Iya, jadi kalau kesamaannya karena sama-sama berada di wilayah tektonik aktif di Indonesia. Kita adalah wilayah yang berada di 4 lempeng tektonik aktif. Itu mungkin kesamaannya. Tapi mungkin ada hal yang penting lagi untuk disampaikan, bahwa setiap sumber gempa ini punya karakteristik sendiri, Oke. dan mereka punya periodisasi sendiri. Jadi waktu ulang kejadian gempa. Nah yang menarik itu beberapa sumber gempa ternyata periodenya bisa jadi bareng gitu. Oh. Nah ini yang menjadi perhatian kita para ahli. Nah ini yang Sebenarnya saya agak kesulitan bicara karena suaranya feedback, jadi saya bisa mendengar suara dari studio. Oke. Oke, ini masih feedback berarti, Prof?
sekarang udah nggak mudah-mudahan. Oke, Masih sih kalau bisa lebih kecil lebih baik. oke. Oke. Barangkali mungkin tapi nggak ada suara lain selain daripada yang Kami, didengarkan iya di betul. ear Oke, udah monitor oke, udah juga lebih baik. ya. Oke. Sudah lebih baik sih. Prof, ini kan yang terjadi di 3 tempat ini memang berjauhan gitu. Tapi kalau memang disebut dari tipe-tipe kejadian di Karakteristiknya. tiap-tiap wilayah gitu, apakah ada atau sudah bisa dibaca begitu, Prof? Ini apakah gempa ini di masa depan Akan akan terjadi. terjadi lagi atau seperti apa kira-kira ininya, apa namanya, polanya? Iya, kalau kami bergabung dalam eh, tim gempa nasional atau pusat studi gempa nasional. Nah, tugas kita itu adalah memetakan sumber gempa, kemudian tugas kita itu adalah memahami karakteristik setiap sumber gempa. Hmm. Nah, produk dari kajian tersebut kita menghasilkan peta guncangan gempa di masa depan. Jadi kemudian kita bisa mengetahui di wilayah tertentu dalam konteks probabilistik kemungkinan goncangan gempanya itu seberapa besar. Bukan kejadiannya, tetapi goncangan gempanya. Goncangannya. Nah, goncangan gempa itu bermanfaat untuk apa? Goncangan gempa itu kemudian bermanfaat untuk sebagai dasar kita mendesain bangunan tahan gempa. Ya. Jadi Oke. misalnya Jakarta itu mungkin terkena goncangan gempa. Kalau goncangan gempa itu satuannya, ini mohon maaf sedikit teknikal, tapi gampang sebetulnya. Jadi goncangan gempa di Jakarta itu di suatu wilayah di Jakarta adalah 0,3 percepatan gravitasi. Dengan kemungkinan probabilitas adalah 10% dalam 50 tahun. Yang artinya kemudian apabila seseorang ingin membuat bangunan jalan, jembatan, ataupun bangunan MRT misalnya, maka dia harus dibangun lebih kuat dari potensi goncangan yang muncul. Baik. Jadi dia harus didesain lebih baik dari kemungkinan goncangannya. Itu yang kami lakukan dan menurut saya sih itu sudah cukup sebagai dasar kita membangun SNI bangunan tahan gempa. Jadi kami dengan tim itu membangun SNI 1726 yang menjadi dasar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Iya, iya. Oke. Nah, apa dengan yang terjadi di Flores seperti apa kira-kira analisisnya, Prof? Mengingat ya cukup banyak bangunan yang kemudian roboh Roboh, begitu ya, iya. terkena gempa 7,7 Iya. magnitudo ya kemarin. Iya, kalau yang terjadi di Flores bahwa gempa terjadi di bagian utara dari Pulau Flores. Ini bukan kejadian pertama. Kita punya bukti bahwa gempa ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tidak jauh dari wilayah tersebut pernah terjadi gempa Flores tahun 92 dengan magnitudo 7,9. Tidak persis sama tapi sedikit ke wilayah timur. Nah, yang penting untuk disampaikan dari gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu yaitu gempanya dangkal, magnitudonya 7,7. Jadi dua kombinasi ini pun sudah kombinasi yang sangat penting menjadi penyebab kerusakan yang dahsyat. Jadi kemudian dangkal, kemudian magnitudonya besar, kemudian ada faktor yang lain yaitu tidak terlalu jauh dari garis pantai, yang artinya tidak terlalu jauh dengan pemukiman yang ada di sepanjang pesisir pantai. Ini yang kemudian membuat bangunan di sekitar pantai itu terutama kalau saya sangat concern dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas publik selain juga perumahan yang terdampak akibat goncangan kuat dari gempa ini. Iya. Nah, Prof, tadi sebelumnya kita sempat ngobrol juga sama redaksi kami dari Detik Bali ya. Dan dikabarkan kalau gempa susulannya itu bisa cepat, bisa agak lama, tapi magnitudonya tuh cukup tinggi. Bahkan kan kalau yang utama itu 7,7. Nah, susulannya tuh bisa sampai 6, mencapai magnitudo 6 gitu. Apakah ini termasuk pola yang normal, wajar atau perlu diwaspadai atau bagaimana, Prof? Iya, jadi gempa susulan adalah gempa yang mengikuti gempa utama. Jadi pola dari gempa susulan itu gempa utama. Itu yang kita harapkan.
Tetapi faktanya tidak selalu demikian. Apabila kita belajar kejadian gempa, apabila kita belajar kejadian gempa tadi saya sampaikan juga kejadian gempa Lombok 2018 misalnya. Jadi sesudah gempa Lombok 2018 itu diikuti dengan rangkaian gempa, beberapa di antaranya bahkan lebih besar daripada gempa sebelumnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita sangat berharap bahwa ini diikuti dengan pola gempa susulan yang semakin lama semakin kecil. Walaupun ini perlu diberikan catatan, gempa yang lebih kecil pun, misalnya magnitudo 6, itu pun bisa cukup merusak. Kenapa? Karena bangunan sudah terdampak oleh gempa yang besar. Jadi kemungkinan kualitas strukturnya sudah berkurang. Jadi karena gempa magnitudo 6 itu pun bisa mengecil, bisa rusak. Mohon maaf. Tetapi ada kemungkinan kedua bahwa gempanya diikuti dengan gempa ini kemungkinan yang tidak kita harapkan. Diikuti oleh gempa yang magnitudonya mendekati gempa yang utama. Misalnya diikuti dengan magnitudo 7. Itu pernah terjadi di Indonesia dan banyak terjadi di banyak negara. Jadi kemudian harapan utamanya adalah diikuti gempa-gempa susulan yang semakin lama semakin mengecil. Tetapi masih ada peluang, walaupun tidak terlalu besar, ini diikuti dengan gempa dengan magnitudo mirip. Dan itu kalau terjadi, kerusakannya bisa cukup signifikan. Jadi kalau misalnya ada anggapan gitu, Prof, kalau gempa-gempa ini merupakan tanda begitu akan terjadinya lagi gempa susulan yang lebih besar begitu. Kalau misalnya gempanya terus-terusan terjadi, itu validitasnya seperti apa, Prof? Iya, jadi kalau itu disampaikan, itu kemungkinannya kecil, tetapi berdasarkan fakta dan berdasarkan riset yang kami lakukan pada saat gempa Lombok, itu mungkin terjadi. Jadi itu kemungkinan yang tidak kita harapkan, tetapi jangan sampai mengurangi kewaspadaan. Jadi yang diperlukan oleh masyarakat sekarang, yaitu mereka tidak boleh panik, tetapi kemudian tetap waspada seandainya gempa susulan itu memiliki magnitudo yang signifikan. Misalnya magnitudo 6,5 itu pun lebih kecil daripada 7,7 kan, tetapi itu pun bisa cukup merusak. Tapi seberapa besar, Prof, probabilitas kita bisa mengetahui gempa itu akan terjadi nanti yang selanjutnya? Iya, kalau jadi ada beberapa model yang kemudian memperlihatkan bagaimana gempa susulan itu berperilaku ya. Dan seharusnya dengan 1 sampai 2 magnitudo lebih kecil. Jadi kalau 7,7 itu tidak aneh diikuti oleh 6,7, 5,7, terus ya diantaranya pun 6 itu mungkin terjadi sampai makin lama makin mengecil. Nah, itu yang kita harapkan. Makin lama makin mengecil, makin menguruh dan kita hilang. Tapi memang kita harus pantau terus-menerus dan buat masyarakat jangan sampai mengurangi kewaspadaan. Baik. Ini aku nyambung satu pertanyaan lagi, mungkin masih berkaitan soal rangkaian gempa seperti ini. Apakah artinya menjadi sebuah indikator bahwa adanya suatu sesar yang sedang mengalami pelepasan tegangan begitu, Prof? Atau mungkin adanya pelepasan atau redistribusi tegangannya, jadi semakin berkurang begitu intensitasnya. Iya betul. Justru menarik untuk melihat data pengamatan sebelum kejadian gempa Flores ini ya. Jadi beberapa riset yang dilakukan oleh peneliti termasuk yang kami lakukan dan sudah kami publikasikan di 2022. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa akumulasi energi yang tersimpan di bagian barat menuju sesar Naik Sawu, kemudian di wilayah gempa yang kemarin, dan kemudian di segmen timur, itu di sekitar Alor, Wetar, dan Pulau Timur. Nah, yang sedang kami lihat sekarang, gempa yang terjadi sekarang itu melepas bagian yang mana? Dan seberapa besar lepasnya? Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat
segmen yang barat tadi di daerah Sesar Naik Sawu, kemudian segmen timur di Alor, Wetar, dan Timur itu seberapa banyak lepasnya. Kita sangat berharap bahwa gempa ini melepaskan seluruh energinya sehingga tidak ada lagi potensi gempa di masa depan. Itu yang kita harapkan. Amin. Tapi memang kita perlu riset yang lebih baik untuk membuktikan hal tersebut. Oh, itu belum bisa dilihat sekarang ya, Prof ya? Iya, karena kan prosesnya pun sedang berlangsung ya. Jadi gempa susulan masih berlangsung, kita perlu pelajari pola gempa susulannya, kemudian kita bisa keluar dengan beberapa model untuk kemudian bisa menyimpulkan. Nah, Prof, biasanya kan kalau udah ada alarm gempa gitu ya, katakanlah ya, pasti disusul dengan berpotensi tsunami atau tidak. Nah, sebenarnya kan ini adalah hal yang paling bikin panik juga gitu ya sama masyarakat. Ada nggak sih hal-hal yang bisa kita pantau secara mata telanjang gitu istilahnya gitu ya, untuk bagaimana mengantisipasi soal bakalan berpotensi tsunami atau enggak gitu? Iya, jadi sebetulnya sejak tahun 2004 kita sudah membangun sistem peringatan dini tsunami Oke. sebagai INA-TWS ya, Indonesia Tsunami Early Warning System. Dan kita sudah sangat baiklah dalam menginformasikan potensi tsunami, termasuk kejadian gempa ini. Jadi kurang dari 3 menit sebetulnya BMKG sudah memberikan warning potensi tsunami. Nah, tetapi persoalannya, apakah potensi peringatan dini tersebut kemudian diterima oleh masyarakat? Nah, Jadi kemudian BMKG memberikan warning, tapi apakah sampai ke masyarakat? Apalagi terdapat bukti bahwa sesudah gempa kemudian listrik kan padam, betul. saluran komunikasi terputus. Jadi ini menjadi persoalan juga kan. Baik. Dan sedangkan tsunami-nya itu datang 10 menit sesudah kejadian gempa. Nah, jadi memiliki sistem peringatan dini itu baik, tetapi masyarakat pun kemudian harus memiliki pemahaman. Jadi pada saat ada gempa dengan goncangannya sangat kuat dan berlangsung sangat lama, maka mereka tidak perlu menunggu sampai mendapatkan peringatan dini untuk evakuasi. Jadi kemampuan kita untuk membangun evakuasi mandiri, evakuasi yang dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat, itu menjadi sangat penting. Oke. Jadi tidak perlu kemudian menunggu peringatan dini. Oke, menarik. Berarti masalahnya bukan di inklusi sistem peringatan dini tsunami-nya, Prof, tapi lebih ke literasi masyarakatnya. Iya, jadi memang dua hal. Jadi memang peringatan dini pun harus ditingkatkan kapasitasnya sampai ke last mile lah, sampai ke masyarakat terakhir pun mereka harus bisa dapat. Oke. Tapi memang tantangannya banyak kan ya. Tadi ada fasilitas infrastruktur komunikasi, apalagi di wilayah-wilayah pantai itu kan seringkali tidak mudah Betul. untuk mendapatkan informasi langsung lewat sistem. Itu harus kita tingkatkan. Tetapi di waktu bersamaan kapasitas masyarakat pun harus kita tingkatkan. Jadi agar mereka memahami upaya-upaya pengurangan risiko bencana berbasiskan pada komunitas. Dan kabar baiknya kita sudah punya kapasitas itu di masa lalu kan. Budaya gotong royong yang kita miliki itu harusnya kita perkuat gitu ya. Jadi upaya-upaya yang berbasiskan pada kearifan lokal itu pun harus kita kembangkan bersama. Oke, berarti tadi seperti yang Prof bilang, kalau gempanya sudah kekuatannya besar sekali dan terjadinya lama, nggak usah tunggu soal peringatan tadi, langsung evakuasi aja gitu ya, Prof ya? Iya, betul. Dan sebetulnya masyarakat bisa membangun sendiri. Mereka bisa mendefinisikan jalur evakuasi bersama. Ya. Mereka bisa punya sistem berbasiskan pada kentongan gitu ya. Oh iya betul. Jadi model-model kearifan lokal itu kita pernah punya. Itu yang kemudian kita harus jaga ya. Selain sistemnya pun, betul. Selain sistemnya pun kita perkuat. Iya. Oke. Seberapa dekat kita bisa meniru sistem peringatan gempa dan tsunami semodern Jepang, Prof? Iya, sebetulnya model kita itu mengarah ke sana. Dan sekarang kita sudah sangat baik ya, sudah lebih baik daripada 3 menit, 2 menit sekian detik gitu. Itu menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa. Tetapi memang jaringan pengamatannya harus diperbanyak sehingga waktunya kemudian bisa diperpendek, dan juga ketahanan jaringan tersebut
pada saat misalnya terjadi goncangan kuat, jangan sampai listriknya padam. Nah, Kalau listrik padam ya kemudian nggak nyampe juga kan, karena Percuma. semuanya kan berbasis gelombang elektromagnetik yang Iya. dikirimkan kan. Baik. Nah itu yang kemudian harus kita tingkatkan. Nah satu hal yang sebetulnya ingin saya diskusikan juga, mhm. yaitu bencana ini sangat berdampak serius pada keuangan negara. Ah, Jadi kita tidak hanya bicara gempa ya, kita bicara banjir dan tentu saja gempa bumi ya. Gempa itu salah satu penyumbang terbesar kerugian ekonomi akibat bencana. Yang artinya kemudian pendanaan yang tadinya digunakan untuk sektor yang produktif itu kemudian harus kita alihkan buat penanggulangan bencana. Nah, untuk itu perlu strategi pembiayaan risiko bencana yes. di awal. Jadi kemudian negara itu menyiapkan pembiayaan risiko bencana, jangan sampai hanya sibuk merespon. Oke. Bukannya saat ini udah ada, Prof? Ya, jadi sekarang itu kita sudah punya pooling fund bencana. Jadi pooling fund bencana itu kemudian pendanaannya itu kemudian uang yang diputar kemudian digunakan untuk merespon bencana. Tetapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kebutuhan saat bencana. Baik. Jadi itu yang harus kita tingkatkan, termasuk juga ide pembiayaan risiko bencana dengan melibatkan asuransi misalnya. Jadi kemudian sekolah, fasilitas kesehatan, barang milik negara, mungkin termasuk juga perumahan, itu kita harus pikirkan untuk masuk ke dalam skema pembiayaan risiko bencana. Baik. Prof, boleh tahu nggak seberapa besar deviasi antara ke fund yang kita punya dengan kebutuhan yang harusnya kita siapkan gitu, Prof? Deviasinya seberapa besar? Jadi kalau kita pernah membuat model bahwa dana yang disiapkan itu bervariasi dari 3 sampai 8 triliun per tahun. Itu dana tanggap darurat bencana yang disiapkan. Itu bisa menaik turun tergantung bencana sebelumnya di tahun sebelumnya. Nah, faktanya kalau kita buat rata-rata dalam kami melakukan riset lebih dari 30 tahun, itu di angka 21 triliun yang harus dikeluarkan. Oke. Jadi selalu ada gap yang disiapkan dengan real yang dikeluarkan. Hampir 3 Bahkan kali kalau lipat kita, ya? Iya, apalagi kalau kita mengacu pada gempa banjir kemarin kan. Bencana banjir tahun lalu ya. Itu angkanya bisa puluhan triliun. Nah, itu yang kemudian kita harus siap dengan pembiayaan risiko bencana yang kemudian melindungi APBN kita akibat shock akibat bencana. Ya, siap. Jadi lebih mitigatif gitu ya. Betul. Dari segi pembiayaan supaya apapun nanti yang terjadi di depan itu bisa ditanggulangi dengan baik tanpa harus mengorbankan pembiayaan kas negara gitu. Memang sudah disiapin gitu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Prof atas insight-nya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat tanggap lagi dalam menanggulangi perihal bencana alam yang adalah gempa ini terutama. Dan nanti apa yang sedang dirisetkan oleh Prof dan tim mungkin bisa dibagi juga ke masyarakat ya. Iya, kita nantikan hasilnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Baik, Prof. sama-sama. Irwan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Jadi berapa? 8T ya? 8T. 8 hari MBG doang itu. Nah. Seminggu. Coy, sementara butuhnya tadi 20-an. Iya, setiap tahun rata-rata jadi, bukan rata-rata ya yang disebutkan kebutuhannya bisa 3 kali sampai 3 kali lipat gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita mau hitung-hitungan lagi dulu ya, Detikers. Abis ini kita akan kembali lagi. Masih soal gempa. Masih soal Tapi gempa. kali ini soal bagaimana merevitalisasi hunian yang terdampak gempa. Gue langsung tadi kepikiran tuh, iya bener ini developer berarti kalau bikin hunian tuh harus yang tahan gempa nih. Iya, udah begitu sekarang. Setidaknya ketika gimana ya? Di PU tuh udah ada riset dan juga standarnya. Jadi rumah tahan gempa tuh udah dibikin speknya. Harusnya ya, apalagi tuh bangunan-bangunan rumah sakit, sekolah gitu kan, kampus. Nah, udah abis ini kita Semua harus ngobrolin tahan ya. gempa. Baik. Termasuk gempa keuangan ya.
Aduh, itu gempa terus. Terguncang terus itu sih ya. Kita Oke, masih punya 30 menit terakhir untuk bahas itu Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. nggak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore, hari Selasa rasa Senin ya. Iya lagi. Hari Selasa rasa Senin, sekarang jam 5-an, jamnya pulang kantor, apakah Detikers WFH atau enggak? Jalanan ibu kota seperti apa, ramainya atau sepi? Atau kita tanya saja sama teman kita ya. Siapa? Brigadir Eklesia, jangan sampai salah Jangan kamu. salah sebut nanti gua. Heeh. Brigadir Eklesia. Selamat sore, Bribtu Brigadir Eklesia. Nah itu. Selamat sore, Dodan Feli. Iya ini Selamat sore. melaporkan langsung dari kawasan mana nih? Dari mana sih? Ini dekat Bundaran HI. Semanggi, Jakarta Semanggi. Selatan. Oh, Ada iya. rencana ke arah Bundaran HI nggak? Bribtu Eklesia. Ini jalan udah pada ditutup sih Kak, jadi kayaknya di area sini aja. Oh, Oke, ya udah. Kalau begitu silakan laporannya. Baik, terima kasih Dodan Feli. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama Detikers situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni di arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol di jalur arteri tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume kendaraan sehingga terjadi sedikit ketersendatan di kawasan ini. Begitu pula di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senayan juga tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan, tampak sore hari ini sedang ditutup dikarenakan adanya aksi penyampaian pendapat. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dengan titik konsentrasi utama yang berpotensi untuk memicu kepadatan arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jalan Medan Merdeka Selatan ataupun area Monas dan sekitarnya serta kawasan Sudirman Tamrin. Namun Anda tidak perlu khawatir Detikers dikarenakan sebanyak 9.242 personil gabungan TNI Polri telah disiagakan untuk menjaga dan juga mengawal jalannya aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Dan skema rekayasa lalu lintas serta jalur alternatif telah disiapkan oleh petugas di lapangan, yakni arus dari Harmoni menuju ke arah Tugu Tani dialihkan melalui jalan Insinyur Haji Juanda menuju ke Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, selanjutnya ke arah Jalan Taman Pejabon dan Jalan Medan Merdeka Timur. Dan arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Kuningan dialihkan melewati Jalan Suryo Pranoto menuju ke arah Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Profesor Dr. Satrio. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke arah Harmoni diarahkan via jalur MI Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Timur. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju ke arah Tanah Abang diarahkan melalui Jalan Imam Bonjol, dilanjutkan Jalan Haji Agus Salim dan Jalan Kiai Haji Wahid Hashim. Dan terakhir arus lalu lintas dari arah Kuningan ataupun Senayan yang akan menuju ke arah Harmoni dapat menggunakan jalur alternatif Jalan Kiai Haji Mas Mansur menuju ke arah Jalan Balikpapan dan juga Jalan Suryo Pranoto. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan tersebut untuk tetap berhati-hati. Jika Anda tidak memiliki kepentingan ke arah Jakarta Pusat, pastikan Anda mencari jalur alternatif lainnya untuk menghindari kepadatan kendaraan yang akan terjadi. Dan Anda tidak perlu khawatir juga Detikers dikarenakan di sepanjang jalan tersebut dan juga jalan Simpang Semanggi saat ini sudah terlihat adanya petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers saya mendapat selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Edo dan juga Feli, silakan. Terima
Terima kasih banyak Bribtu Eklesia. Terima kasih Bribtu Eklesia untuk Terima laporannya. kasih. Hati-hati selama bertugas di lapangan. Kita balik lagi siaran ke studio. Kalau Baik. gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Oke, Kayaknya lagi ada gangguan sinyal juga tadi ya. betul. Apakah itu Gara-gara. gara-gara gempa? Ya kan Enggak kita sih. nggak tahu juga. Tadi tuh gue sebenarnya pengen nanya. Gua. Dia ada yang lagi bikin dia ketawa banget tapi maaf banget nih. Yang tahu-tahu aja nih ntar. Ya, kita beralih ke gempa lagi aja. Nah iya benar, tadi tuh gue sempat pengen nanya sama profesor tadi tuh. Kayak, Prof ini mah orang awam aja gitu yang nanya gitu ya. Itu bumi lagi kenapa sih gempa mulu? Kayak sesimpel gitu. Maksud gue, ya memang kan tadi Indonesia di apa tuh, apa lempeng Cincin api. Patahan tektonik. Ring of Fire. Ya kan? Through the fire. Sorry. Iya, Nah itu- maksud gue, apa namanya, kan dampaknya itu loh yang membawa kerugian yang sangat amat besar dan panjang. Betul. Terus untuk orang-orang yang berada di kawasan dekat pinggir pantai, tadi rumah-rumahnya itu loh. Itu tuh kalau misalnya kena bencana, rumahnya bakal dibangunin lagi nggak sama pemerintah? Apa? Biasanya sih dibangunin ya, ada alokasi Gimana banguninnya? tersendiri untuk gitu. Oke. Bangun gitu. Diketok dulu dong. Enggak dong, emang Rizka. Ini Kesebut lagi. Kita mau cari tahu seperti apa upaya Yes. untuk bisa merevitalisasi hunian-hunian yang terdampak dari gempa yang ada di NTT ya. itu betul. Kita bergabung bersama teman-teman dari teman Temen doang aja. nih. Lo ada 2 orang nggak aslinya? Nggak, dia Ilham sama Asli Satria. satu. Ilham Satria Fikriansyah ini dari Detik Property. Halo semua, Dedikers. Selamat sore. Selamat sore. Jadi ini ada yang namanya apa? Huntap. Huntap. Artinya hunian tetap. Oh, hunian tetap. Hunian mantap. Hunian tetap yang mantap kan? Hunian tetap yang mantap. Kualitasnya ini kualitas yang mantap kan, bukan gitu maksudnya. Kamar mandi dalam kan? Bukan temporer kan ini? Enggak dong. Kalau huntap itu memang dibangun, namanya hunian tetap ya. Heeh. Memang dibangun untuk selamanya gitu. Oke. Soalnya pemerintah juga punya namanya huntara atau Iya. hunian sementara. Oke, itu pengungsian tuh, bukan juga? Bukan pengungsian sih, jadi sembari hunian tetapnya dibangun, Heeh. daripada tinggal di pengungsian, tinggal di hunian sementara dulu. Iya. Tapi ini tuh dibangunnya ketika kalau lagi ada bencana aja gitu berarti ya? Iya, kayak bencana yang kemarin di Sumatera, Mm-mm. dibangun juga ada huntap, terus dibangun juga huntara, karena mungkin sebagian huntapnya belum jadi, Oke. jadi korban-korbannya tinggal di huntara kayak gitu. Berarti lahannya emang udah dipersiapkan tuh ya? Lahannya pasti dipersiapkan, Oke. cuman berapa lama dipersiapkannya kan itu tergantung juga ya. Heeh. Biasanya tuh yang menyiapkan itu dari Menteri ATR BPN Oke. gitu. Dan kalau yang untuk di NTT Nah, buat di NTT gimana? itu tuh terakhir kemarin sih kalau kata menterinya Pak Nusron itu bilang untuk lahannya disiapkan dulu. Oke. Paling kira-kira ya 2 bulan lah. Oh, gitu, 2 bulan. Karena mungkin ya untuk saat ini kan masih tanggap darurat bencana dulu ya. Benar. Evakuasi dulu korban-korban, Mm-mm. ditempatin dulu di pengungsian. Nah, sembari itu pemerintah nyari lahannya buat dibangun huntap. Oh gitu. Berarti Berarti sekarang lagi lokasinya masih belum belum ditentukan. tahu. Belum tahu, tapi pasti di NTT ya. Iya dong, betul. Tapi berarti sekarang lagi huntara dulu nih. Untuk sementara mungkin masih di pengungsian dulu Oh, karena belum dibangun huntara juga. Karena kan memang benar-benar baru minggu ini kan. Oke, Minggu nah, lalu. Tapi tadi ya karena kita tadi juga ngobrol sama si profesor gitu kan ya, berarti huntap ini harus tahan gempa dong. Pasti. Apa udah mengikuti ada standarisasinya gitu? Sejauh ini dari Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman tuh memang udah membuat standar tersendiri untuk membangun huntap. Termasuk yang terbaru tuh di Sumatera juga ada huntapnya tuh hunian tetap. Oh ini gambarnya nih. Nah ya, nah ini yang emang Berapa sih luasannya, Am? tipe, kalau nggak salah tipe 35 deh. Oh, Tipe kayak 35. rumah subsidi Kayak aja rumah gitu subsidi ya? aja, Oke, tipe oke. 2 kamar? 2 kamar atau Oke. 2 atau 1 kamar, yang pasti satu kamar mandi. Heeh. Terus ini Oh tuh luas juga tuh ya. Wah, ya, bagus Am, juga tapi ya. kalau misalnya rumah yang sebelumnya adalah rumah yang lebih luas daripada si huntap ini, apakah kemudian dibangunkan sama luasnya atau semua seragam aja? Semua seragam sih. Oh, Jadi gitu. memang ketentuan dari pemerintah seperti itu ya, untuk hunian tetap diseragam semua gitu. Gratis itu.
gratis dong, karena kan bantuan dari pemerintah gitu ya, Oke. untuk membantu korban-korban yang rumahnya mungkin udah rusak parah Iya, iya, atau iya. benar-benar hancur kayak gitu. Termasuk Oke. furniture juga nggak? Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Jadi ya udah rumahnya Udah aja rumah gitu udah ya. furniture. Atau kursi kali ya? Mungkin kursi atau Kursi meja tempat gitu tidur ya, ya. tempat tidur, Kalau ya. TV kayak gitu ya beli sendiri. Ada Udah kebutuhannya fasilitas tersier Tersier. soalnya. benar-benar. Ada fasilitas publiknya atau mungkin karena kan mata pencaharian di sekitarnya juga mungkin akan jadi tersendat gitu-gitu. Udah lengkap nggak gitu satu ekosistem gitu, bukan cuman hunian doang. Kalau fasilitas publik mungkin diusahakan mungkin ada ya. Oh, Tapi oke. kan tergantung juga lokasi pembangunan Huntap itu sendiri. Mm-mm, Apakah mm-mm. memang dekat dengan fasilitas umum Mm-mm. atau malah lokasinya agak jauh gitu. Dan ini Oke. kan mungkin butuh proses kali ya untuk membangun fasilitas umum Iya, iya, iya. selanjutnya kayak gitu. Sebenarnya mah kalau dipikir-pikir jangan sampai ada pembangunan Huntap ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Dalam tanda kutip maksudnya supaya tidak ada bencana, tapi Iya, kan tidak kalau kita bangun mungkin. Huntap berarti karena ada bencana, tapi masalahnya Yes. negeri ini adalah negeri yang rawan bencana. Benar. Sudah sebuah keniscayaan, jadi memang harus ada alokasinya ya. Betul. Udah ada jumlah anggaran yang dialokasikan belum untuk yang di NTT ini? Untuk di NTT belum sih, karena saat ini Menteri ATR dan Menteri PKP ini emang masih dalam tanggap darurat ya. Ha-ha. Jadi masih fokusnya untuk membantu korban-korban jiwa dulu. Oke. Termasuk jumlah unit juga belum ya? Iya, belum didata ditentukan. juga Belum ya? didata juga sampai sekarang. Tadi kan kita sempat ngobrol emang udah ada anggaran tersendiri kan tuh Iya. buat penanggulangan bencana. Nah buat Huntap itu termasuk anggarannya di situ atau beda Di lagi? luar. Sebenarnya kalau untuk anggarannya ini belum tahu pasti ya. Tapi harusnya sih dari Dari yang anggaran itu udah sendiri termasuk sih, gitu udah ya? termasuk, udah dipersiapkan gitu. Termasuk kalau memang ya in case terjadi bencana di kemudian hari sudah ada anggarannya kayak gitu, sudah Oke. dipersiapkan. Tapi ada ini nggak sih, ada feedback yang mungkin ya jadi bahan kritik juga barangkali dari masyarakat soal Huntap ini setelah mereka tempati, apakah ada kritik-kritik atau memang selama ini berlangsung dengan baik aja pelaksanaannya di lapangan? Sejauh ini belum ada ya. Ya mungkin Oke. kalau kritik-kritik mungkin ya faktor usia kali ya. Mungkin Untapnya yang udah lama juga mungkin kan. Mungkin Atau lokasi jauh? lokasi jauh ya kan. Oh iya. Karena kan pasti pembangunannya nggak di lokasi yang sama Iya dong, dibangun betul. rumah kita sendiri gitu kan. Iya. Agak jauh, mungkin 5-6 kilometer. Itu sih mungkin satu faktornya. Tapi kalau dari soal struktur bangunannya sih belum ada yang komplain sih kayak gitu. Atau biasanya yang komplain itu adalah soal lokasi ya. Bicara soal properti pasti bicara soal lokasi, Lokasi, ya. benar. Lokasi, betul. Karena ini pada akhirnya berkaitan juga sama ekonomi mereka gitu. Apakah selama ini realisasinya pembangunan Huntap ini jauh dari pusat ekonomi atau memang pendekatan lokasi, penetapan lokasi dari tiap Huntap yang dibangun itu juga memperhatikan sisi ekonomi juga? Untuk saat ini memang harusnya dibangun sesuai dengan dekat dengan ekonomi ya, dekat pasar, dekat akses publik yang bisa dijangkau gitu kan. Cuman sekali lagi Nggak tiba-tiba di pelosok gitu. iya dong jangan, kasihan Iya, juga ya. iyalah. Cuman kembali lagi tergantung dari ketersediaan lahannya karena kan karena biarpun kementerian yang menyediakan lahannya, tapi kan kondisi di sana kan juga harus diperhatikan apakah Iya. lahan yang disediakan ini benar-benar aman kah Iya. dari bencana Bencana gempa, lagi, bencana ya. lagi, mungkin aman dari gempa bumi tapi nggak tahu tanah longsor Iya ya kan. betul. Jadi Nggak ada kan Huntap yang dibangun di pinggir atau di area rawan longsor? enggak sih, karena memang harusnya pemerintah untuk mencari lahan itu benar-benar dipikirkan secara matang Iya, ya gitu. Analisis dampak Analisisnya. lingkungan segala macam ya. Betul. Benar. Tapi bagaimana memastikan kalau si Huntap ini juga memang sudah berdiri dengan struktur yang cukup kuat? Apakah mungkin nantinya masyarakat perlu dihimbau juga isian atau furniture dari rumahnya juga harus yang gempa proof? Gempa proof nggak tuh? Mungkin jangan pakai lemari jati kali yang berat kali ya. Bubrak kan waduh bahaya tuh. Jadi Jadi tempat berlindung kalau berat. meja sih ya. Kalau lemari Kalau lemari kan susah agak ngangkutnya. susah ya. Masuk ke dalam Mas- lemari. Ada banyak pakaiannya. Ya mungkin kalau dari segi perabotan ya meminimalisir perabotan yang berat sih itu penting ya.
Itu ya penting ya ada satu space yang mana tuh isinya surat menyurat semua. Jadi kalau ada apa-apa gitu ya amit-amit. Oh, langsung Ini bawa. maksudnya bukan berlaku hanya di Huntap gitu tapi di deposit box. iya some kind like that gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada Berat tuh, bencana Kak. langsung set gitu. Kalau deposit box berat biasanya. Iya lagi. Ya udah deh. Tas emergency. Dar Iya, emergency tuh namanya, dar emergency bag. kayak gitu. Dora. Aku Tapi Dora. punten deh, gue tuh baru denger soal Huntap ini. Mohon maaf ya, saya emang agak ini ya, agak kurang agak kurang bergaul, agak kurtap, kurang mantap. Ini udah dari kapan ada Huntap ini deh? Udah lama juga sih. Udah lama ya? Kalau baris-baris yang terbaru sih yang di Sumatera itu udah ada juga hunian tetap buat korban Sumatera. Terus yang korban bencana gempa di Palu tuh udah Oh, itu udah juga ada ya? juga, iya. Kayak Oh. dibangun untuk ya menangani korban-korban yang terdampak paling parah sih kayak gitu. Oke, tapi kalau berarti salah satu masalah utamanya adalah lahannya ya, yang belum ketahuan ya kalau mau bangun Huntap ini ya. Iya lahannya, karena untuk mencari lahannya tersendiri itu tuh nggak mudah ya. Betul. Karena butuh analisis lagi apakah lahannya ini sudah aman atau belum. Iya. Terus juga dari surat-suratnya apakah emang ini lahan tidak bermasalah. Gitu Nah. kan, itu juga penting kan. Oke. Kasihan nanti udah tinggal di Huntap, nggak taunya lahannya punya Bermasalah, benar. ada sengketa. Nah, penghuninya sendiri itu ada syarat-syaratnya gitu nggak? Maksudnya, ya mereka kan adalah korban nih terdampak dari bencana gempa gitu. Tapi harus bawa surat apakah atau apa ada? Kalau surat mungkin nggak begitu kali ya, karena kan namanya kondisi bencana kayak susah ya. Udah hilang juga gitu kan Mau ya. nyiapin KK, KTP, Iya, nah itu mana? berarti itu tergantung, maksudnya pendataan siapa yang mendapatkan Huntap itu sendiri itu bagaimana tuh? Ya mungkin dari kondisi seberapa parah korban itu ya, misalkan emang rumahnya yang benar-benar hancur sampai benar-benar nggak bisa ditempati lagi, dan mungkin itu yang berhak mendapatkan Huntap lebih dulu gitu. Oke, Ada ini kayaknya Data. harmonisasi pendataan tuh Yes. bahasa birokrasinya. benar-benar barangkali ya. benar-benar. Yang gue Iya. juga penasaran adalah apakah Huntap ini selalu landed, Am? Apa ada yang vertikal juga? Sejauh ini yang saya baca di berita emang banyakan landed sih. Banyak Belum kan? ada- Atau semuanya landed? Atau semuanya landed. Oh. Belum ada yang dibangun secara vertikal kayak gitu. Kenapa nggak Oh. bangun vertikal aja ya? Apa nggak mau orang-orang ya? Takut kenapa-napa lagi kali? Mungkin ya. Di Jepang vertikal semua. Bro, Nah, jangan kan bisa sama bangun kan. bangunan tahan gempa tapi vertikal, Vertikal. gitu. Itu Ya, harus- kayak rusun misalnya. Iya, Iya, kayak rusun. harusnya. Lebih bisa banyak pendek juga kan? ya. Iya, lebih efisien secara lahan. Betul. Benar, sama Setuju. anggaran Walaupun barangkali. mungkin Huntap ini biasa dibangun di daerah-daerah ya, kayak misalnya di Sumatera Utara, Aceh sana yang mungkin nggak banyak gedung tinggi, Mm-mm. sehingga mungkin nggak ada nggak ada urgensi untuk bangunnya harus Yang tinggi ya. tinggi. Tapi si Rumah Huntap tahan ini, gempa. rumah tahan gempa ini apakah menjadi standar pembangunan rumah di Indonesia? Maksudnya terlepas dari ini emang rawan bencana atau enggak gitu ya? Memang harusnya sudah menjadi standar sih ya. Soalnya kan untuk membangun sebuah rumah itu kan juga nggak bisa yang asal-asal kan. Iya. Materialnya harus yang terbaik gitu, kualitasnya harus yang oke gitu. Mm-mm. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan memang material bangunan yang bagus, yang emang kualitasnya mantap, ya itu pasti harus tahan gempa sih. Dan ya minimal kalaupun gempanya cukup lama, ya retak-retak dikit aja lah, nggak yang langsung bubrak gitu. langsung Hancur gitu. hancur. Ini rumah tahan gempa itu berarti yang bikin tahan gempanya tuh apanya sih? Material apanya sih? Sebenarnya kalau ini dari kontraktor ya, Oke. kan dari saya, jadi emang kalau dari kontraktor itu tuh memang struktur bawahnya itu kolomnya itu yang harus diperkuat gitu. Oke. Fondasinya. Fondasinya gitu. Hmm. Kalau fondasinya nggak kuat, itu mau gempa makin kencang pun udah bisa makin roboh kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi nanti ketika gempanya kejadian, mereka jadi kayak jelly gitu loh. Wow. Jiggly. Jiggly, betul. Jadi tetap tahan gitu. Jiggle. Nggak, tapi apa ya, berarti apa nih biasanya batu bata kan biasanya kan ya? Bukan itunya atau apanya nih? Materialnya. Kalau materialnya ya pemilihannya tergantung juga dari biaya. Oh. Kalau memang punya budget yang banyak,
untuk bisa mendirikan rumah tahan Nah, gempa buat huntap deh nih. buat huntap Kan seragam itu. Kan? seragam sih. Kalau Batako ya itu tadi ya? bata-bata ringan sih sebenarnya, bata-bata ringan. Terus gentengnya juga bukan yang genteng kualitas, ya kualitasnya masih oke, tapi bukan yang terbaik banget di kelasnya gitu. Yang penting minimal sebisa mungkin dia nggak gampang hancur gitu. Dan pakai genteng ya, bukan pakai seng ya. Dipakai genteng, kan gentengisasi. Oke. Lu jalan gentengisasi. Belum lagi, Belum. belum masih bertahap gitu. Apaan tuh gentengisasi? Nah itu Nah, dia, itu dia. Emang sampai saat ini gimana progresnya gentengisasi ini? Untuk gentengisasi ini udah ada ancang-ancangnya sih ya. Programnya sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk di lapangan itu mungkin belum dijalankan ya. Karena Oke. ya gentengisasi ini kan program yang bagus tapi harus apa ya ibaratnya ya, banyaklah pertimbangannya gitu kan. Termasuk dari segi biayanya juga gitu. Iya. Gitu. Oke. Tapi ya si huntap ini udah gentengisasi dong. Iya pakai Iya, genteng pakai dia, genteng. karena Benar. pemerintah yang bikin kan. Iya, tapi mudah-mudahan maksudnya kualitasnya yang beneran terbaik gitu, jangan sampai cuman aduh ntar Tapi hujan nggak ada dikit isu soal itu bocor apa sejauh kali. ini. Sejauh ini Kualitas huntap sejauh ini belum. secara kualitas ya. Secara kualitas belum. Karena memang pembangunan huntap sendiri kan mungkin yang diperhatikan kualitasnya ya kan. Sebagaimana sebisa mungkin untuk tidak gampang roboh. Ya walaupun ada retak-retak dikit sih itu wajar sih karena dalam bangunan ada retak-retak halus tuh Retak wajar. rambut Retak ya. rambut. Nah, Itu kalau di Oh, rumah yang lo ada yang kecil-kecil. retak kecil-kecil gitu kayak Karena garis ini gitu. ya, Ice Age. Iya, yang modelan begitu. Tapi yang terakhir huntap yang udah dibangun ada berapa unit? beda-beda ya kalau di Sumatera itu tadi Nah. saya baca sekitar ada 2000-an. Berapa? 2000 2000. secara keseluruhan ya. Oke. Gitu dan mungkin akan diperbanyak lagi sih, akan tambah lagi tapi Oke. secara step Di by step kawasan yang berbeda barangkali beda-beda ya. Karena betul. Tapi kalau huntap ini dia masuk nggak dalam hitungan pembangunan 3 juta rumah? Enggak sih. Nggak dimasukin Enggak dalam dimasukin, hitungan itu? enggak. Karena huntap itu kan jatuhnya kan dibangun karena ada kondisi emergency kan. Iya. darurat. Jadi tidak masuk dalam hitungan si program 3 juta rumah itu. Takutnya doanya jadi aneh ya. Iya, Masa jadi doanya gempa-gempa gitu? terus dong. Yang penting Jangan program, dong. aduh bahaya. Si huntap ini cuman buat gempa doang atau any kind of disaster? Any kind of disaster bisa. Oh. Dan memang korbannya banyak yang maksudnya korban ini ya, korban yang kehilangan rumahnya itu banyak dan itu bisa dibangun huntap gitu. Oh, ada ininya. Kalau misalnya yang rusak itu 1000 rumah baru akan dibangun huntap. Ada kayak gitunya nggak? Kalau ketentuannya sih itu baik lagi ke kementeriannya masing-masing ya. Oh, Mereka oke. bisa menentukan apakah dibangun huntap kah atau mungkin memang Diperbaiki diperbaiki rumahnya. aja gitu dengan pemberian dana itu bisa. Jadi Oh iya, bisa juga Iya. yang diperbaiki rumahnya tergantung gitu ya. skalanya lagi sih. Skalanya itu. iya. Di PKP tuh dia punya beberapa bantuan perumahan. Ya huntap salah satunya kalau Huntap. buat kondisi emergensi. Terus Iya. apalagi Ada huntara juga. Kalau Huntara. Ada bedah rumah juga ya. Bedah Bedah rumah rumah masih juga. ada nggak sih? Bedah rumah masih ada. Masih. Namanya Bukan program TV ya? Bukan. Natalisti bukan. Bukan. Oke. Beneran ini ya. Bedah gitu. rumah. Bedah rumah. Ya. Jadi ya itulah program-program dari Kementerian PKP yang untuk masyarakat lagi sih kayak gitu. Kalau menurut rekan Ilham, lupa namanya. Lupa lu namanya. Yang di NTT skalanya bagaimana? Cukup besar sih. Makanya sampai kemarin sih Menteri PKP dan Menteri ATR BPN tuh bilang bahwa ya akan dibangun huntap gitu. Oke. Karena memang skala kerusakannya cukup besar ya gitu. Jadi dan korban yang kehilangan rumah tuh juga banyak. Jadi akhirnya dibangun huntap seperti itu. Tapi masih dalam tahap perencanaan dulu ya. Betul. Dan pencarian lahannya juga sih. Gitu. Biasanya berapa lama sih? Kalau kata Pak Menterinya sih 2 bulan ya. Tapi harusnya sih bisa lebih 2 cepat bulan ya. tuh 2 bulan tuh pembangunannya. pembangunannya atau 2 dalam bulan itu proses dalam pencarian? mencari lahannya dulu. 2 bulan baru nyari Iya, lahannya dulu. Ya mungkin 1-2 bulan ya. Oke. Gitu. Atau Karena- paralel juga. Iya sekalian. sih benar. Berarti habis itu sementara mungkin mereka masih di pengungsian. Pengungsian atau dibangun Huntara. Apa dibangun huntara Hunian tadi itu? sementara. Hunian sementara. Nah, kalau mau dibangun cepet-cepet juga Kak, kalau hasilnya nggak bagus Iya, jadinya kan malah jadi dengan gampang
ngerusak. Huntara dulu aja. Iya benar. Ya udah Oke. kalau gitu berarti ada kepastian buat teman-teman yang terdampak Yes. rumahnya gempa dimanapun lokasinya berada, ada huntap yang disediakan pemerintah untuk mengganti rumah yang terdampak ya. Betul, atau mungkin tadi huntara itu hunian sementara. Tapi balik lagi ya, kita sih doanya jangan sampai ada huntap yang terbangun, dalam artian jangan sampai ada bencana yang membuat kita harus, itu kan dibangun secara terpaksa ya, bisa dibilang ya. Karena Iya. karena Secara ya darurat. secara Darurat, darurat iya. itu tadi ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti juga kualitasnya baik sehingga bisa dihuni dengan aman dan juga Betul. nyaman bagi para korban yang terkena bencana terutama Kalau yang di NTT. hunian yang dibangun secara darurat namanya huntap. Kalau tebak-tebakan nih. disco yang dibangun secara darurat namanya darurat. disco darurat di Baik. upstairs. Terima Terlalu kasih banyak. lampau kamu ya Kak ya. Baik, terima kasih banyak rekan Detikers. Ilham ya. Ilham, terima kasih banyak Terima Kang. kasih. Salam sama teman-teman Detik Properti yang lain. Si jauh tuh. Betul, iya. Detikers juga terima kasih banyak sudah menemani kita selama 2,5 jam terakhir ya. Yes, dari jam 3 tadi sampai jam setengah 6 ini mudah-mudahan harinya berjalan dengan lancar ya. Selamat Tidak berjuang ada- buat teman-teman yang beraspirasi Oh, sampai iya hari ini betul. masih ada di Semangat. Bundaran HI dan sekitarnya ya. Semoga Nanti abis ini tidak- kita akan nyusul. Saya mau nyusul, Dia- saudara. Saya mau mudah-mudahan- ketemu Hey. idola saya. Semoga tidak ada yang menghadang. Yes, oke kalau gitu. Dia ini juga dong, tagline. Iya Seperti dong. biasa. Masih apal kan Ham sampai lupa gua. Heeh. Detik Lupa sore, lagi. Yeah. nggak cuma hore-hore. Oh, nggak cuma hore-hore, Iya, betul. gitu. Lupa Detikers lagi. kita besok akan balik lagi tentunya di jam yang sama, jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Saya Edo Rosmarkir pamit. Saya Felisa Maiko pamit. Dan Saya seluruh kru yang bertugas juga pamit, juga Ilham pamit. Kita Ilham ketemu pamit lagi dulu. besok tentunya cuma di Detik sore. Nggak cuma hore-hore. Sampai jumpa, selamat sore.